Rising Youth. Selamat berjumpa di channel YouTube edisi perdana kita yang bernama RAS. RAS itu panjangan dari apa? RAS itu panjangan dari Rising Up Socianim. Nah, kenapa sih dinamain RAS? Dinamain RAS karena kita ini sebagai generasi muda harus bangkit di zaman-zaman sekarang ini. Gitu, Stefan. Oh, itu berarti bukan di-endorse sama Toyota ya? Oh, bukan dong. Aduh, Iya, gak boleh jadi- sebut merek dong. Nah, jadi intinya itu Rising Up Socianim supaya anak-anak muda ini kita bisa bangkit. Yes, bener banget. Kita nggak boleh loyo ya. Nggak boleh loyo, karena Mm-mm. kalau kita anak-anak muda loyo, itu kita gampang kena penyakit, gampang kena corona. Kamu mau nggak kena corona? Aduh, jangan dong. Makanya nih aku banyak-banyak minum vitamin. Pada minum vitamin nggak nih di rumah? Oh, pastinya. Nah, makanya kita anak muda harus bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk kerja buat Tuhan. Yes, Karena bener kerja buat banget. Tuhan itu selalu manis ya. Asik. Sama kayak kamu kan manis. Asoy, makasih loh. Nah, Audrey, ngomong-ngomong hari ini hari yang spesial banget nih buat bangsa kita. Kamu tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. 10 November 2020. Iya. Itu angka cantik banget tuh, Audrey. Oh Iya kan? angka cantik 10, ya. terus 11, 20. 2020. Yes, bener banget. Nah, kamu tahu di 10/11/2020 itu hari apa? Hari ulang tahun kamu ya? Enggak, kalau aku udah lewat. Oh, udah lewat. Iya, jadi Padahal- kamu nggak bisa ngasih kado. Oh, ya ampun. Padahal tadi aku pengen minta kamu traktir. Nah, hari ini hari apa? Kamu tahu nggak? Hari apa? Hari apa ya? Nah, hari ini adalah hari pahlawan. Oh iya, Hari Pahlawan. Nah, oleh karena itu, kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Karena beliau adalah pahlawan pergerakan pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Serius? Iya, dia udah berjuang dari tahun 1945 nih. Wah, keren banget dong. Jangan bercanda-bercanda. Oh, ya udah biar gak terlalu serius ya. Iya. Nah, narasumber kita itu dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa nih, Audrey. Atau yang kita bisa kenal dengan istilah guru. Oke, Nah, silent luar biasa heroes banget. berarti ya. Iya. Langsung aja kita sambut Oke, inilah dia. Please welcome Kak Kang Nathan. Nathan. Yeay. Kak Nathan. Selamat datang, makasih banget Kak buat waktunya udah meluangkan buat acara podcast kita. Acara podcast kita namanya RAS. Tadi seperti yang disampaikan oleh Audrey. Rising Up Socianim. Oke. Oke, karena Kak Nathan udah bersedia meluangkan waktunya, kita akan kasih Oke, terima pot bunga kasih. buat Kak Nathan. Saya pikir bunga itu deposito. Bunga deposito nanti dikirim sama Tuhan Yesus langsung. Amin. Amin ya. Kak Nathan, hari ini kan kita memperingati Hari Pahlawan nih Kak Nathan. Nah, guru tuh terkenal dengan sebutan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Gimana menurut Kak Nathan dengan istilah tersebut? Ya, itu adalah gelar ya. Gelar kalau umpamanya pahlawan-pahlawan dari kemiliteran itu ada pahlawan revolusi, pahlawan perjuangan 45 dan guru ini pahlawan sepanjang masa ya. Jadi dikenal dengan sebutan tanpa tanda jasa karena memang tidak ada penghargaan khusus gitu untuk seorang guru seperti disebut pahlawan revolusi, itu nggak ada ya. Itu aja sebenarnya ungkapan aja tanpa tanda jasa, tetapi ya gajinya tetap turun gitu. Mungkin itu aja kali. Kalau boleh tahu kapan nih jadi guru? Dan kalau boleh tahu juga kira-kira jadi guru terbeban atau terpaksa nih Kak Nathan? Ya unik. Guru saya jadi guru dari tahun 2011. Lama ya? Lama juga ya, Oh, 9 enggak. tahun. Kamu umur Kalau- berapa tuh waktu itu? Aku kayaknya masih SD mungkin ya. Lumayan. Nggak, tapi Nggak kalau anak lulus guru SD. itu guru 9 tahun itu sebenarnya masih termasuk guru muda ya. Oh. Guru muda, jadi banyak sekali di sekolah saya malah guru udah sampai 40 tahun, 30 tahun dia jadi guru. Jadi 9 tahun itu sebenarnya ya baru, terhitung baru lah untuk perjalanan seorang guru. Dan uniknya ya, saya untuk jadi guru agama itu saya lebih suka dengan ungkapan dijorokin ya. Oh, oke, Dijorokin. berarti diceburin ya, didorong Iya, gitu. dijorokin ke gitu ya. Jadi Mm-mm. saya pertama awal jadi guru adalah karena untuk kelengkapan pendidikan S1, jadi
salah satu syarat untuk diwisuda adalah saya harus PKL. Nah, karena saya ambil jurusan pendidikan agama Kristen, maka saya wajib untuk mengajar. Dan ada sekolah yang menerima saya PKL. Setelah setahun PKL, ternyata ditawarkan untuk mengajar. Dan itu sangat-sangat kaget karena memang saya bukan waktu itu ya, bukan tipe guru yang artinya berani ngomong di depan orang, berani berbicara gitu ya, menyampaikan materi, apalagi di anak-anak yang bukan sekolah minggu kecil tapi udah dewasa, anak-anak SMK ya, anak SMK pariwisata lagi yang terkenal dengan pengetahuannya luas gitu. Nah, tapi saya coba untuk ambil itu dengan menganggap itu adalah suatu pelayanan, dan ini yang harus disimpan oleh orang-orang muda. Ketika saya mengambil bagian itu, Tuhan perlengkapi tahun demi tahun sampai tidak terasa sudah 9 tahun, dan akhirnya tidak ada masalah di yang dulu itu jadi masalah, jadi dari bicara, menyiapkan materi dan segala sesuatu. Jadi mungkin pesan buat teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, kalau mau pelayanan, yang penting mau dulu, jangan tunggu bisa. Mau dulu, maka ketika kita terjun, Tuhan akan memperlengkapi dengan pengetahuan demi pengetahuan. Itu harus disimpan dalam hati. Oke, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi yang perlu digarisbawahin, kalau kita mau pelayanan itu bisa, urusan bisa nomor 2. Iya, sebenarnya. Yang penting kita mau dulu. Atau mungkin dijorokin dulu ya. Nanti lama-lama setelah dijolokin baru jadi enjoy. Ya. Iya, betul. Tuhan siapkan, jadi Tuhan yang siapkan hikmatnya. Jadi mau dulu, nanti Tuhan atur gitu. Super sekali. Nah, Kak Nathan, selama pengalaman 9 tahun menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, itu kan pasti banyak banget kesan dan kesan-kesannya lah ya. Suka dukanya. Suka dukanya. Gitu. Bisa diceritain nggak, di-share ke kita nih, ke teman-teman Ya. Rising Youth gitu? Saya rasa akan sama semua guru. Jadi guru itu akan sangat senang ketika murid-murid yang dulu pernah dia menerima pengajaran dari guru-guru itu sukses. 1, 2, kalau saya sebagai guru agama, saya melihat mereka taat beragama, baik, berkeluarga, dan ya pokoknya baik-baik saja. Nah, kebalikannya justru kalau sampai mereka, saya dengar atau saya lihat di medsos atau saya dengar dari rekan-rekannya, ternyata hidupnya bertolak belakang sekali dari firman, itu suatu kesedihan buat saya. Itu mungkin. Oke, nah jadi itu pelajaran buat sobat dari Rising Youth. Jadi kalau sobat Rising Youth ini sampai rusak, itu sampai jatuh, itu yang kecewa, yang sedih bukan cuma orang tua dari sobat Rising Youth, Ya. tapi Iya. guru juga ikut Pokoknya sedih ya. orang-orang sekitar kita akan sedih. Ya, lingkungan kita pasti akan ngerasa gagal dalam Betul. membesarkan dan mendidik kita ya. Betul. Oke, nah kamu punya idola nggak? Oh, punya dong. Siapa tuh kalau boleh tahu, Audrey? Aku sukanya sama Sun Joong Ki. Sun Joong Ki. Kalau kamu sama siapa? Kalau itu siapa dulu itu Sun Joong Ki? Sun Joong Ki itu aktor dari Korea. Oh, aktor Korea. Iya. Yang mirip saya gitu. Oh iya, iya jempolnya aja. Jempolnya aja. Idola aku juga orang Korea. Siapa tuh? Dia presidennya Korea Utara tuh. Aduh, wow. Nah, kalau idolanya Kak Nathan sendiri, kita boleh tahu nggak? Oke. Guru ya, guru yang jadi idola saya. Iya. Oke. Setiap orang kan punya idola. Iya. Kalau guru, saya udah lupa kalau TK, SD, SMP, SMA mungkin saya ambil guru di waktu saya sekolah pendeta, ya. Oke. Jadi ada 2 orang yang mengisi hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Yang pertama adalah almarhum Bapak Pendeta Aun Datu. Oh, Om Ya, Yoyo. iya betul. Biasa dipanggil dengan nama kecilnya Om Yoyo. Tegas, bapak banget ya. Bapak banget itu artinya salah
dihajar gitu ya, dalam tanda kutip ya. Dan kalau kita baik, ya dihargai gitu. Oke. Yang kedua adalah, ya ini orang yang sangat berjasa buat hidup saya, karena saya boleh bisa saya katakan bahwa beliau inilah yang menuntun hidup saya gitu, dari ketika saya terjun pertama kali pelayanan di umur 17 tahun ya, 17 tahun. Sudah lama Ya, berarti 17 tahun yang lalu saya datang untuk pelayanan. Beliau ini yang istilah kata dengan sabar, membimbing, menuntun, mengarahkan saya sampai kalau orang bisa lihat seperti sekarang, saya bisa jadi guru, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Salah satu adalah hasil didikan beliau. Ibu almarhum Ibu Pendeta Maria Ikwan, yang gembala GPD Sosialnya, ya. Ada pengalaman Iya. pengalaman khusus yang dirasakan Mungkin Kanatan nasihat-nasihat Iya, ya, yang yang masih sangat teringat. membekas. Sangat membekas. Ya. Kalau mau bicara tentang pengalaman dengan Ibu Gembala, ya, beliau itu guru saya di sekolah Alkitab, dosen saya di STT Pantai Kosta Cianjur, dosen pembimbing saya ketika mau wisuda, dan gembala sidang. Bahkan kalau kami hamba-hamba Tuhan yang ada di GPD Sosialim akan setuju, beliau kadang-kadang juga seperti sahabat yang kita bisa ajak ngobrol, baik itu tentang pengetahuan Alkitab, baik itu tentang pengetahuan umum, bahkan luar biasa sekali gitu untuk mengajar kami, apalagi yang masih muda ini. Nah, untuk pengalaman bersama Ibu Gembala ada satu yang terngiang-ngiang di kepala saya gitu, atau yang benar-benar menjadi satu titik balik dari kehidupan saya ketika terjadi satu masalah gitu ya. Yang namanya hamba Tuhan itu bukan manusia super. Ada kadang-kadang kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun. Nah, satu ketika saya membuat satu kesalahan yang buat saya itu fatal. Karena kesalahan itu menyakiti orang-orang di lingkaran satu saya, lebih ke sahabat ya, sahabat-sahabat dekat saya, karena kesalahan saya itu mereka tersakiti ya. Dan ketika saya sadar saya salah, saya mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2005 ya, 2005. Saya bilang saya udah gagal, saya nggak mau pelayanan, saya mau pulang. Saya telepon keluarga bilang, ya sudah pulang. Di sini kamu les mobil, nanti nyetir jadi sopir angkot aja udah. Berarti Sampai sampai segitu menjadi ya. sopir angkot Jadi ya. gitu ya, jadi gagal udah pelayan pulang. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan Ibu Gembala dan mengungkapkan bahwa saya ingin pulang, Ibu Gembala mengajarkan saya satu cara solusi untuk menghadapi persoalan, yaitu adalah menghadapi. Jangan lari, tapi hadapi. Beliau berkata begini, boleh silakan kalau mau keluar, tetapi kesalahan itu akan tertinggal dan teringat selalu. Jadi setiap kamu mungkin datang kemari, orang akan teringat, oh dia pernah buat kesalahan dan dia keluar. Dan itu akan teringat. Beda kalau kamu hadapi. Mungkin awal-awal akan terasa sakit, akan terasa seperti diomongin, itu adalah konsekuensi. Dan saya memilih untuk mengikuti saran Ibu Gembala itu. Saya tetap ada di sini dengan konsekuensi yang harus saya terima. Mungkin sakit di telinga, mungkin sedih, tapi itu kesalahan saya harus terima. Tetapi ternyata benar, tahun demi tahun demi tahun demi tahun, dan tidak terasa sekarang di tahun 2020 ini tidak ada lagi orang yang mengingat kesalahan itu. Kesalahan itu, dan buat saya ya, mungkin itu titik balik dari kerohanian saya. Saya coba merubah hidup saya karena kesalahan itu, dan saya rasa dari situlah saya mulai berubah dari hidup yang sepertinya hamba Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, tapi dari masalah itu saya mulai pelan-pelan dan sampai sekarang. Oke, pengalaman yang luar biasa sekali Iya, ya antara betul. Kanatan dengan Ibu Gembala
Pendeta Maria Iqbal. Ya mungkin pesannya itu. Jadi kalau ada masalah, selesaikan, jangan lari. Karena ketika kita lari di tempat yang baru pun kita akan jatuh di lubang yang sama. Ya, hadapi masalah itu, selesaikan, maka itu akan beres. Oke. Tidak akan terulang lagi. Oke, Luar mungkin biasa untuk sekali. pengalaman ya Racing Youth ya Tapi- masalah itu. Tapi Audrey beruntung juga ya, karena kan waktu itu nggak jadi pulang ke kampung dan belajar kursus mobil. Karena kalau sampai kejadian, zaman sekarang kan kita pakai Grab ya, pakai Gokar. Iya. Nanti kalau kita pesen Gokar, Dapatnya pendeta Ternyata- Nathanael. ternyata drivernya pendeta Nathanael. Iya. Oke. Masih bagus Oke. nanti kalau saya jadi tiba-tiba ketemu Pepen yang malak ternyata pendeta Nathanael gitu. Jadi preman ternyata. Oke, Kak Nathan, kira-kira nih selama menjadi guru, masalah anak muda zaman sekarang tuh apa sih? Yang lagi ngehits. Mm-mm. Saya mengajar di sekolah SMK ya. SMK ya. SMK. Jadi umurnya justru mereka yang sedang apa ya? Zona 15 tahun sampai zona 18 tahun. Oh, senang. Itu adalah Sedang puber-pubernya. ya, Iya. benar-benar secara psikolog itu orang sedang pengen tahu apa aja di umur itu. Mulai dari bagaimana mereka tentang hedon ya, tentang clubbing, tentang pergaulan buruk sampai narkoba, bahkan ada yang free sex, semua ada di pergaulan anak-anak zaman sekarang. Itu sudah nubuatan Alkitab sebenarnya, karena di penghujung akhir zaman ini kejahatan akan semakin meningkat, apalagi untuk orang-orang muda. Dunia akan menawarkan itu. Maka pentingnya pengetahuan firman Tuhan. Pentingnya pengetahuan firman Tuhan dari sumber yang benar. Ya, karena di akhir zaman ini banyak sumber yang tidak benar juga ketika kita berbicara tentang firman. Maka penting firman Tuhan dan penting juga sumber dari mana firman Tuhan itu kita dengar. Oke, Kak Nathan. Nah, kita ada satu pertanyaan nih dari sobat Racing Youth yang sudah kita rekam. Kita akan lihat dalam video yang satu ini. Kita lihat ya. Hai guys, gimana sih pendapat kalian tentang hedonisme dan show off di sosial media itu? Oke, Kak Nathan. Gimana nih tanggapan Kak Nathan mengenai pertanyaan dari rekan kita? Yaitu mengenai gaya hidup hedonisme yang Oke. banyak terlihat di media sosial seperti Instagram atau Facebook. Berarti Kan mungkin yang belakangan viral ini. kemarin itu Iya, yang ya. viral kemarin. Mm-mm. Dia tuh menampilkan pergaulan dia, tempat nongkrongan dia yang mewah, terus dia menjelekan orang lain gitu. Itu tanggapan Kak Nathan sebagai seorang pendidik itu bagaimana? Iya, kalau kita beracu di firman Tuhan, maka terang-terangan itu adalah suatu kesalahan. Ya, orang memamerkan harta yang tidak akan dibawa mati, padahal kalau kita melihat ya, yang kemarin itu ada tanggapan dari orang-orang, bahkan ada yang lebih kaya dari dia, justru tidak seperti itu. Intinya sih sebenarnya gini, boleh orang menjadi kaya. Firman Tuhan pun berkata bahwa kita akan diberkati. Tetapi ketika kita mulai memamerkan dan menyindir orang yang mungkin belum seberuntung kita memiliki harta, disitulah letak kesalahan. Kaya tidak masalah, tetapi ketika kita mulai memamerkan seolah-olah kita yang berusaha, kita yang karena kita lah semua itu. Padahal firman Tuhan bilang orang itu bisa kaya atas izin Tuhan, ya. Apalagi kita mulai memiskin-miskinkan orang lain, ya. Nah, itu lebih lagi dosanya gitu. Mungkin gitu. Jadi nikmati boleh, tetapi berfoya-foya, glamor dan segala macam itu adalah hal yang nggak baik di mata Tuhan. Oke. Berarti sudah terjawab ya teman-teman Racing Youth. Mungkin kita bisa lanjut ke video yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua ya. Iya, betul. Hai, jadi aku mau nanya nih, gimana sih tips and triknya biar kita tuh belajar dari rumah, gak boring, dan fun. Makasih. Oke, Kak Nathan. Jadi maksudnya anak muda yang tadi itu begini, Kak Nathan. Gimana caranya sih bertanggung jawab dalam
sekolah online? Apalagi kan sekarang sekolah online ya kita itu harus memanage diri kita sendiri. Kira-kira gimana tuh Kak Nathan? Ya, kalau berbicara tentang sekolah online, maka saya sebagai guru, saya juga wali kelas kebetulan ya, jadi saya merasakan yang namanya beratnya sekolah online. Beratnya bahkan lebih berat daripada orang datang ke sekolah, ya. Karena mereka harus memanage diri sendiri mulai dari bangun, mereka mandiri karena tidak ada yang mengawasi, ya. Jadi kalau di sekolah itu ulangan ada yang ngawasin. Jadi mau nyontek mau apa nggak akan bisa, tetapi ini mereka dituntut untuk tetap menjadi siswa yang baik tapi tanpa diawasi. Nah, itu kan butuh suatu kesadaran, itu kan butuh niat untuk belajar, niat untuk berbuat baik, niat untuk mendapat nilai yang baik. Maka yang dibutuhkan di situ adalah keseriusan. Mungkin ini momen gitu ya, momen untuk menjadi pahlawan buat diri sendiri gitu ya. Pahlawan diri sendiri, karena kita lagi angkat pahlawan, jadi ini momen. Kalau kita mau berhasil, ini momen, yaitu mempersiapkan kehidupan kita mulai dari belajar mandiri tanpa harus diawasi. Mungkin akan sedikit membosankan sebenarnya. Bayangin duduk di depan komputer dan kita harus mau belajar dan nggak ada gurunya. Bagaimana ngebayangin? Saya aja ngajar terasa sangat nggak nyaman gitu, apalagi mereka yang di rumah nyatet gitu, padahal nggak seperti biasa yang orang sekolah. Tapi ya, itu dituntut untuk sekarang. Kalau kita tinggal dan tidak mengikuti itu, maka kita akan tertinggal. Karena pelajaran jalan terus, terima rapor, tiba-tiba kita nilainya jelek aja karena kita nggak mengikuti. Jadi jalanin yang sudah ada, intinya tetap semangat dan yakin bahwa yang kita perjuangkan sekarang ini akan berdampak baik buat kita, gitu ya. Nah, itu dia jawaban dari Kak Nathan. Kak Nathan, tadi kan itu pertanyaannya kalau pamer harta ya Kak Nathan ya, glamour gitu kan. Nah, ini pertanyaan dari saya sendiri nih. Kalau kita pamernya pamer sama pacar sendiri gitu Kak Nathan, post di media sosial. Aduh, kamu curhat ya. Itu gimana tuh Kak Nathan tuh? Ya mungkin teman-teman anak SMA atau teman-teman kuliah, sobat dari Racing Youth gitu, juga di media sosial ada yang pamer sama pacar gitu. Mungkin tengah malam kan seperti yang Kak Nathan bilang tadi, masih live Instagram sama pacarnya nongkrong di mana gitu. Itu gimana tuh Kak Nathan? Ya, memang sebenarnya ada ayatnya, ya ada ayatnya. Mungkin coba kita baca. Intinya begini, intinya orang itu bangun pagi, minum hingga malam. Ada ayatnya, nanti ada ayat di bawah. Jadi itu adalah satu kekejian di mata Tuhan. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa orang bangun pagi, minum hingga malam gitu. Ada. Jadi kadang-kadang zaman sekarang kan begitu. Jadi pagi-pagi dia udah nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol dengan teman, nggak rasa udah malam, dan berulang gitu. Saya sering hadapi ini di murid-murid ya. Jadi kadang-kadang hari kayak begitu. Ya, kadang-kadang gitu. Jadi anak-anak muda yang Tuhan izinkan sukses ya. Tuhan izinkan sukses. Mereka mengekspresikan kesuksesannya dengan bergaya hedon, menikmati kesuksesan dengan clubbing, tengah malam masih ngumpul, nggak masalah ketika mereka menikmati kesuksesan, nggak masalah, tetapi caranya nggak usah seperti itu, karena itu gaya hidup orang-orang muda di akhir zaman. Sebagai anak Tuhan, maka firman Tuhan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Boleh menikmati, saya rasa banyak cara untuk menikmati kesuksesan yang Tuhan izinkan. Atau ya dengan pacar kah, ya mungkin bisa ke gereja bareng, pelayanan bareng gitu ya. Ya, jangan juga ada satu murid yang bertanya kepada saya, boleh nggak sih ke klub malam?
Wah, saya sebagai seorang pendeta maka saya bilang enggak mau. Tapi sebagai orang muda nanti kalau dilarang malah jadi gitu ya. Kenapa? Ada yang statement yang berkata justru peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Itu anak muda banget ya. Jadi ya silakan kalau mau, tapi ada batas-batas. Cukup tahu saja. Ya. Ketika kita mulai mencoba minum minuman keras, ketika kita coba mulai merokok, kita coba untuk hidup seperti orang dunia mal, disitulah akan menjadi awal mula kejatuhan. Silakan tahu, boleh sebagai orang muda. Tetapi ketika mulai masuk di dalam gaya hidup orang dunia, di situ letak kejatuhan. Dan jaga itu. Oke, benar. Saya setuju banget tuh, Kanatan, dan kita garis bawahi, kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Betul banget. Berarti tadi Stefan mungkin pamer pacarnya di gereja ya, Oh, harusnya bukan di sosial media. Itu bukan saya, Oh, tapi di luar sana. Oke. Di luar sana yang banyak. Terus berarti kamu ini ya, iri mungkin, panas ya? Oh enggak. Bukan saya itu. Klasik. Oke, Kanatan, kita balik ke topik kita lagi tentang Hari Pahlawan Kanatan. Jadi, kita sebagai anak-anak muda, ini sebenarnya kita bisa nggak sih jadi pahlawan? Karena kan biasanya kita suka dianggap remeh nih Kanatan. Ah, kamu masih muda, kamu bisa apa sih? Gitu. Nah, itu gimana tuh Kanatan? Iya. Semua orang bisa menjadi pahlawan. Baik di lingkungan dia, lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan ya tempat bermainnya. Kita ambil satu acuan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, jadi kalau mau jadi pahlawan, yaitu kita harus jadi teladan. Ya. Jadi teladan dalam hal apa aja? Pertama, teladan dalam perkataan. Jadi Dalam kalau perkataan. Terus dalam tingkah laku. Terus dalam kasih kita, cara kita mengasihi Dalam orang. kasih. Terus kesetiaan. Kesetiaan juga. Setia tuh. Terus dalam kesucian. Ya, jadi kalau kita mau menjadi pahlawan, maka kita harus menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kesetiaan, kesucian, dan kasih. Jadi kalau yang nggak setia dengan pasangannya, oh berarti udah nggak jadi teladan. Waduh. Nggak bisa jadi pahlawan. Nggak bisa jadi pahlawan. Jadi dia harus perkataan juga. Jadi harus jaga perkataan. Orang-orang muda sekarang kan, waduh ya, Iya. banyak sekali. Jadi apa yang kita pikirkan itu ada yang dari hati. Jadi apa yang keluar mulut itu selalu dari pikiran. Jadi kalau kita bisa lihat orang dari cara apa yang keluar dari mulutnya, itulah kepribadiannya. Jadi kalau dia ngomongnya kasar, gini kecoa lu apa, ya begitulah hatinya. Gitu ya. Oke. Jadi dalam perkataan pun kita harus jadi teladan. Begitulah hati kita. Jadi, Oke, Kanatan nih, aku mau punya satu pertanyaan nih mungkin nih. Tadi kan Kanatan sempat bilang kita itu harus setia berarti ya sama pasangan-pasangan kita. Tapi gimana nih tanggapan Kak Nathan tentang mungkin pelakor sampai binor ya? Orang ketiga nih, gimana nih Kak Nathan? Tanggapan Kak Nathan mengenai mereka? ya itu mah udah pasti ya, udah pasti karena satu, dia mengambil, merebut pasangan orang lain. Itu aja udah secara Alkitab udah nggak boleh gitu ya. Udah salah banget. Udah salah Udah gitu salah ya. ya. Jadi untuk hal ini udah nggak ada apa ya, nggak ada aneh-aneh lagi. Intinya itu nggak benar. Oh. Dan nggak bisa dimaafkan. Dan nggak bisa dimaafkan. Apalagi kalau terjadi sama saya, apalagi gitu ya. Waduh. Tentu sama, semua akan ngerasa. Bahkan ketika pelakor itu, bahasanya ke pelakor itu mengalami ditigakan, dia pun akan ngerasa bahwa itu sakit. Jadi ya sudahlah, itu
itu sesuatu yang sudah pasti tidak sesuai dengan Alkitab. Oke. Oke. Rasanya itu sakit, guys. Aduh. Kenapa? Ngalamin? Nah, kamu nggak Nggak boleh boleh, jadi nggak boleh. pelakor. Oke, nggak boleh. Masalahnya kok yang lain Atau pelakor nggak boleh. nggak usah terlalu khawatir tentang hal itu. Ah, Semua sudah Tuhan atur, termasuk jodohmu sudah Tuhan atur. Bagaimana kalau ternyata yang kita sayangin nih, balik bertanya jadinya, nah ya, karena kan tadi saya ditanyain mulu, saya mau nanya sekarang. Oke. Bagaimana kalau ternyata sudah pacaran lama dan putus? Apakah itu rencana Tuhan atau kita yang nggak berdoa waktu pacaran? Mungkin emang bukan jodoh kita. Dan Tuhan merencanakan jodoh di tempat yang lain. Mungkin bukan untuk pasangan hidup ya, tapi untuk pengalaman hidup. Baru luar biasa. Jadi intinya sih mungkin yang poin itu percaya Tuhan sudah atur. Oke. Amin. Jadi Amin. lakukan aja yang jadi tugas kita sebagai anak Tuhan, yaitu belajar, bekerja, yang begitu akan Tuhan atur. Amin. Ya. Oke, Kanatan. Kita mau tahu nih, pahlawan, heroes of heroes Oke. dari Kanatan. Kamu bisa tebak nggak siapa? Spiderman. Avenger. Mirip Hulk kayaknya. Oh, sesuai dengan fisik. Boleh Ya, lah, kalau boleh. ditanya ke saya siapa pahlawan ya, pahlawan gitu. Iya. Bestnya pahlawan. Ya buat saya nggak ada yang lain. Ya adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Nggak ada lagi. Pahlawan di atas pahlawan adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena tidak ada pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Tidak ada orang ataupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menyamai Tuhan Yesus. Baik dari kasihnya, berkatnya, kesetiaannya bagi kita. Bahkan di Alkitab berkata bahwa dunia ini mengagungkan ibu. Saya pun sangat mengagungkan ibu. Tapi di Alkitab ada bahwa manusia, orang ibu pun bisa meninggalkan anaknya. Tetapi yang namanya Tuhan, dia tidak mungkin meninggalkan anak. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Ketika kita buat salah, maka kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tetap dalam keberadaannya. Dia tetap pengasih, dia tetap pengayang. Ketika kita berbuat dosa, kita yang mundur daripada Tuhan. Kita yang mundur daripada kehidupan kita. Maka kita yang mundur, kita yang mundur. bukan Tuhan yang menjauh. Bukan. Berarti Tuhan nggak pernah Tuhan tidak, meninggalkan kita. Tuhan ada di tempat posisinya. Dia ada di situ. Dia tidak pernah berubah. Oke. Justru kita yang mundur daripada Tuhan. Seperti rel. Tuhan sudah atur relnya, rel kehidupan, tapi akan tidak sampai ketika kita yang keluar dari rel. Ya, kita sebenarnya sudah ada di rel, tapi ketika jadi kegagalan kita yang keluar, bukan relnya yang mundur. Jadi Tuhan tetap ada di situ, kita yang mundur dari Tuhan. Maka hari ini kalau digerakkan Tuhan ketika mendengar apa yang kita bicarakan malam ini, momen balik, mumpung masih ada waktu, ya balik, bersekutu lagi dengan Tuhan, ambil lagi jam-jam doa, ambil lagi persekutuan. Kalau dulu sudah pernah baca Alkitab, sekarang lupa, ambil lagi waktu untuk baca Alkitab, karena persekutuan dengan Tuhan itu menentukan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kita mulai hari dengan Tuhan, maka sepanjang hari kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita mulai dengan firman, maka sepanjang hari kita akan diberkati. Apapun yang kita kerjakan akan disertai oleh Tuhan. Dan ketika disertai oleh Tuhan, maka semua akan berhasil. Mungkin itu. Oke, Kita perlu jalanin persembahan kayaknya. Saya setuju banget tuh. Cuma Tuhan Yesus yang nggak pernah mengecewakan kita ya. Yes, benar banget. Karena orang tua sewaktu-waktu juga bisa mengecewakan. Iya. Teman-teman terbaik kita sewaktu-waktu bisa mengkhianati kita, pacar pun juga Iya. apalagi ya. Pengalaman pribadi ya. Jadi cuma Tuhan Yesus yang Oke. nggak pernah mengecewakan. Yes, benar banget. Oke, Kanatan dan Audrey,
di Hari Pahlawan ini saya inget banget tuh pidatonya Bung Karno yang bilang kalau perjuangan Bung Karno dulu itu melawan penjajah, dan beliau bilang kalau perjuangan kita anak-anak muda pada saat ini itu lebih berat karena kita melawan bangsa kita sendiri. Dan oleh karena itu melalui podcast kita hari ini kami berharap ya kita anak-anak muda boleh menjadi berkat, boleh menjadi terobosan, boleh menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu keluarga, baik itu lingkungan, baik itu gereja. Yes, Oleh karena benar itu banget. kita nih mendorong lagi buat rekan-rekan dari Rising Youth Sosanim untuk senantiasa bangkit supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Oke, Kak Nathan, pernyataan penutup Ya. dari Kak Nathan. Rising, bangkit ya. Iya, Orang bangkit itu biasanya ditandakan dengan ekspresi. iya. Jadi nggak ada yang bangkit tuh diem-diem aja gitu, nggak ada. Kayak orang cetak gol ya, ekspresi cetak Ayo gol. bangkit tapi dia diem-diem aja. Tapi Masih ngantuk justru mungkin ya. kita harus ekspresi, minimal kita mengekspresikan kebaikan Tuhan. Lewat apa ya? Lewat kita memuji Tuhan, lewat kita ibadah. Kita harus mengekspresikan, minimal ya kita ketawa, kita senyum. Bayangin kita memuji Tuhan dengan slogan kita rising tapi no ekspresi gitu. Apa rising yang begitu ya? Tapi beda dengan orang-orang yang di luar sana yang kelabing, semangat. Kita kok memuji Tuhan nggak ada semangatnya gitu ya. Minimal tunjukkan senyummu, minimal tunjukkan sukacitamu sebagai ekspresi orang-orang yang sedang bangkit, sebagai orang-orang muda yang sedang bangkit, sebagai pahlawan-pahlawan yang Tuhan izinkan ada di akhir zaman ini. Jadi rekan-rekan Rising di rumah itu adalah pahlawan yang Tuhan izinkan hadir di penghujung akhir zaman ini ya. Begitu banyak godaan, tetapi kita harus bangkit, kita harus kuat, dan kita harus menang. Dan maka Tuhan akan menyertai kita. Amin, haleluya. Oke. Mari kita berdoa. Oke, demikianlah podcast kita pada saat kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk sobat dari Rising Youth untuk Like komen Share. dan Dan subscribe. dan juga jangan lupa tadi pesan dari Kanatan, kita senantiasa untuk bangkit, untuk Kuat. kuat, dan untuk menang. Menang. Oke, demikian dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.